Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. 各位主内弟兄姐妹们，晚安。 Kita akan memulai persekutuan doa Rabu malam secara online. 我们将开始线上晚祷会。 Kita dapat saling mendukung di dalam doa, bersama-sama menyembah Tuhan sekalipun kita berada di rumah masing-masing. 虽然我们各自在不同之处，但我们可以彼此代祷，同心敬拜主。 Bersama kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. 这时我们来到主的面前，安静预备心。 Firman Tuhan berkata dalam Lukas 11 ayat yang ke-9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 路加福音11章9节，我又告诉你们，你们祈求就给你们，寻找就寻见，敲门就给你们开门。 Mari kita berdoa. 我们来重新祷告。 Kami datang bersyukur dan berterima kasih Bapa yang baik yang memelihara setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini kembali kami datang di hadapan Engkau. Kami memohon Tuhan Kau boleh memberkati kami, mengurapi kami, melawat kami pribadi lepas pribadi. Di mana kami akan memulai ibadah kami, doa malam. Tuhan Yesus, Engkau yang boleh menyertai kami, membuka hati dan pikiran kami pada saat kami merenungkan firman-Mu. Berkati setiap jemaat-jemaat yang mengikutinya di rumah masing-masing. Tuhan yang boleh terus menyertai mereka, menganugerahkan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera dalam setiap pekerjaan usaha yang dilakukan. Tuhan terus boleh pelihara dan berkati Bapa. Kami mau menyerahkan Bapa untuk persekutuan doa malam kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang boleh memberkati kami dan Engkau yang boleh menolong kami. Engkau boleh memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu nanti Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh senantiasa menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur. Sebelumnya kita bersama memuji Tuhan dengan pujian yang terutama. 弟兄姐妹们，为进入感恩祷告之前，我们一同来赞美神。首先最要紧的是， Yesus, saya mau
Bersama kita bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah atas kita sepanjang minggu ini. 我们同心感谢上帝在本周内的同在和他所赐的丰盛的恩典。 Bersyukur untuk kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan anak yang Tuhan percayakan kepada kita. 我感谢上帝所透过的安康、生意、学业和学业。 Mari kita berdoa. 我们同心来祷告。 Kami datang bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk setiap berkat, anugerah, dan penyertaan Engkau yang sampai saat ini boleh kami nikmati dan kami rasakan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap pemeliharaan Engkau dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Bapa untuk pemeliharaan Engkau bagi keluarga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau terus boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan ini dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan Engkau juga boleh memberkati setiap pekerjaan usaha yang dilakukan sehingga semuanya boleh mendatangkan berkat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa yang baik, kami juga ingat akan setiap anak cucu kami yang dalam pendidikan. Tuhan juga boleh memberikan kepada mereka hikmat, bijaksana, kepintaran, sehingga di dalam setiap mereka belajar sehari-hari, Tuhan yang boleh memberikan kepintaran, Tuhan yang boleh menyertai dan menuntun setiap masa depan mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yunus pasal 2 ayat 9 berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." 约拿书2章9节，但我必用感谢的声音献祭于你，我所喜的宴，我必常海，救恩出于耶和华。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian jiwaku terbuka. 我们一同来唱《我的心向你齐些敞开》的诗歌，来敬拜主。 主叫我可以照见你的容颜。 Segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. 我们同心恳求主赦免我们一切的罪孽和过犯，无论是在言语、思想和行为上的过错。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami datang ke hadapan Engkau Bapa. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami.
Kami memohon Tuhan, Engkau boleh mengurapi kami. Kami memohon dalam setiap kehidupan kami. Pasti kami ada melakukan kesalahan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Engkau, bahkan dosa yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kami datang memohon pada malam hari ini Bapa, Engkau boleh menjamah kami, Engkau boleh mengurapi kami, ampuni setiap dosa dan perbuatan yang kami lakukan itu Bapa, yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Engkau yang boleh mengangkat setiap perbuatan kami yang tidak baik, dan Engkau boleh mengampuninya bagi kami Bapa, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami tidak akan menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami datang memohon di hadapan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Janji firman Tuhan bagi kita yang mengaku dosa. 上帝的话语对那些很认罪的人说： Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 以赛亚书1章18节，耶和华说：“你们来，我们彼此判论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红和丹艳，必白如羊毛。” Kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bokso David. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa persekutuan doa kita masih Tuhan mungkinkan untuk kita lakukan di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca 2 ayat Alkitab. Yang pertama di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Lalu kemudian nanti Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yang pertama Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kemudian satu lagi saudara-saudara dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara, malam ini kita berada di dalam persekutuan doa. Karena itu seluruh perhatian kita harus tertuju kepada doa. Karena itu malam ini saya mau mengajak saudara untuk membicarakan mengenai topik hal berdoa. Ada 3 aspek yang saya mau tekankan dalam persekutuan doa kita. Yang pertama saudara-saudara, saya mau mengajak kita nanti untuk melihat, mendengarkan apa itu doa. Yang kedua, mengapa doa itu penting? Yang ketiga adalah bagaimana kita berdoa. Karena itu saya memberikan tema adalah doa yang efektif dan benar. Saudara-saudara, mari kita melihat yang pertama. Kalau kita berbicara mengenai apa itu doa, banyak orang Kristen mengatakan doa itu adalah nafas hidup. Saya kira benar, tapi lebih jauh saudara-saudara, doa itu bukan hanya sekedar nafas hidup. Tetapi saudara-saudara, doa itu apa? Doa itu artinya kita menciptakan komunikasi 2 arah, yaitu kita dengan Tuhan Allah. Itulah berdoa. Jadi di dalam kekristenan itu berbeda dengan kepercayaan dan agama yang lain.
Di dalam iman kekristenan, saudara-saudara, doa itu menekankan komunikasi secara rohani di antara kita dengan Tuhan. Jadi doa itu bukan semacam mantra, kita bermohon, lalu kemudian kita meminta kepada Tuhan. Bukan itu. Tapi doa itu adalah bagaimana roh kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara tentang doa, maka doa itu adalah komunikasi dua arah di antara kita dengan Tuhan. Atau lebih spesifik, doa itu adalah kita menciptakan pembicaraan di antara kita sebagai anak dan berbicara dengan orang tua kita sebagai bapa. Itu yang pertama tentang arti berdoa. Nah, yang kedua, saudara-saudara, mengapa doa itu penting? Nah, ada 5 penekanan di sini yang akan menolong kita. Mengapa berdoa itu penting? Sebab berdoa itu adalah ajaran Tuhan. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa Tuhan meminta supaya kita terus berdoa. Kenapa? Yang pertama, saudara-saudara, kalau Anda baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Penekanan pada ayat itu adalah doa itu penting karena itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau bagaimana supaya anak-anaknya, kita orang percaya boleh belajar, saudara-saudara. Belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu perintah. Berkomunikasi itu bagaimana kita boleh juga mengerti tentang isi hati Tuhan. Tentang kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kalau Anda membaca lagi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Doa itu juga merupakan satu pendisiplinan diri kita di dalam berdoa. Mendisiplinkan diri. Kadangkala kita berdoa itu ya pada saat-saat kondisi kita terjepit. Kita selalu menekankan itu. Ya, sesudah kita mendapat jalan keluar dan pertolongan Tuhan, kadangkala kita lupa dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika tadi, Tuhan mengajarkan kepada kita, doa itu juga adalah kita belajar mendisiplinkan diri. Bagaimana secara kontinu kita terus belajar untuk bisa berkomunikasi secara baik dengan Tuhan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, kalau Anda baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2, Ibrani 4 ayat 16, di situ juga dikatakan kepada kita, doa itu penting. Kenapa? Sebab melalui doa itu, saudara-saudara, jalan kita untuk mendapat berkat Allah. Melalui komunikasi kita yang harmonis dengan Tuhan, di situ Tuhan membuka keran komunikasi di antara kita sebagai anak dengan Bapa kita. Itu yang ketiga. Nah, kemudian saudara-saudara, yang keempat, di dalam Matius pasal 26 ayat 41, Lukas 10 ayat 17 sampai 18. Doa itu lebih jauh adalah satu senjata rohani kita untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Hanya melalui doa kita dimungkinkan memiliki satu kekuatan, satu spirit yang berasal daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk memagari iman kepercayaan kita untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan.
Nah saudara-saudara, itu yang keempat. Dan yang kelima, saudara-saudara, mengapa doa itu penting? Kalau saudara baca di dalam Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 15 sampai 17. Doa itu apa? Doa itu adalah hak istimewa bagi anak-anak Tuhan untuk boleh berhubungan dengan Tuhan. Jadi 5 hal ini saudara-saudaraku, kita harus memahami mengapa doa itu penting. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga saudara-saudara, bagaimana berdoa yang efektif. Nah, saudara-saudara, seorang hamba Tuhan, dia di dalam bukunya dia menyatakan bahwa berdoa haruslah ada memiliki 6 unsur di dalamnya. Yang pertama, di dalam doa itu harus ada penyembahan kepada Tuhan. Ada penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Sebab ini menyangkut tentang keberadaan Allah. Allah adalah Raja segala raja, pencipta semesta alam, Allah yang maha kuasa. Karena itu saudara-saudara, di dalam doa itu kita harus ada unsur penyembahan. Kita menyembah Dia karena Dia adalah Allah yang maha tinggi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saudara-saudaraku, di dalam doa itu harus ada juga unsur pujian kepada Allah. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Sebab Allah sudah melakukan banyak perkara-perkara besar di dalam hidup kita. Seperti yang baru kita peringati tentang karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang luar biasa, yang menyangkut hakikat dan diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kita layak memuji Tuhan yang sudah berkarya secara luar biasa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga saudara-saudara, di dalam doa yang efektif itu perlu juga ada doa pengakuan dosa kepada Allah. Sebab saudara-saudara, tanpa pengakuan kita sulit untuk bisa berkomunikasi secara efektif dengan Tuhan. Itu yang selalu mengganjal hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang menjadi kerikil-kerikil dan onak-onak duri yang menghambat komunikasi kita dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di dalam doa itu perlu ada pengakuan dosa kepada Tuhan. Itu langkah yang ketiga. Nah, langkah yang keempat saudara-saudara, doa itu juga Tuhan mungkinkan kita untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tidak melarang saudara meminta, sebab kita anak-anak Allah yang Tuhan kasihi. Karena itu Tuhan membuka kesempatan kepada anak-anaknya untuk meminta kepada Tuhan. Sebab Dia sebagai Bapa, kita sebagai anak. Nah, yang kelima saudara-saudara, di dalam doa itu, misalnya di dalam 1 Tawari 16 ayat 7, Ezra pasal 3 ayat 11. Di situ ditekankan bahwa doa itu juga perlu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan kepada kita. Nah, sebagai orang yang tahu etika, sebagai orang yang tahu berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan adalah satu kewajiban dan harus kita lakukan di dalam salah satu penekanan tentang doa kita. Nah, yang terakhir saudara-saudara, di dalam doa itu juga perlu ada permohonan untuk orang lain, atau biasanya kita sebut dengan doa syafaat itu. Doa syafaat, berdoa untuk orang lain. Tuhan tidak mau kita hanya egois, hanya berdoa untuk diri sendiri dan keluarga sendiri. Tapi Tuhan juga memungkinkan kita untuk mewakili, mengingat orang-orang lain di dalam doa kita. Doa syafaat.
Nah saudara-saudara, ketiga hal ini yang saya mau tekankan. Itulah yang disebut dengan doa yang efektif dan doa yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam penekanan itu, saya sudah katakan di dalam doa itu, pertama, apa itu berdoa? Yang kedua, mengapa berdoa itu penting? Dan yang ketiga, bagaimana kita berdoa? Nah saudara-saudara, biarlah melalui persekutuan doa malam ini akan menolong kita untuk memahami betapa pentingnya kita berdoa. Karena itu mari ambil waktu di dalam persekutuan doa. Baik di rumah, di mana saja saudara berada. Ingat, doa sesuatu yang penting. Doa bukan saja nafas hidup, tapi doa adalah kita berhubungan secara langsung dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan saudara-saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan malam ini boleh menjadi berkat untuk kami lebih mengerti tentang doa yang efektif dan doa yang benar. Kiranya Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita berdoa untuk beberapa topik doa. Namun sebelumnya kita bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian Allah di sini. 主所爱的弟兄姐妹们，我们一同赞美主神，主正在这里，然后我们同心为自己以祷告，施以代祷。 听我祷告，他是有我的主。 Udara segar yang kuhirup, dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dia dengar doaku, dia Allah yang hidup. Dia sepasti fajar yang merekam setiap hari. Dia dengar doaku, dia Allah yang hidup. Saat ini kita akan berdoa secara khusus buat Indonesia. 特别为印尼国家祷告。 Kita mau berdoa untuk pembangunan yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia supaya lancar dan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membawa kemajuan untuk Indonesia. 为全印尼正在进行的建立祷告，使一切都可以顺利，它进行平安的使完成，以致有对社会的贡献，也带给印尼国家有更好的发展。 Kita berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia. 我们为全印尼正在
进行的新冠疫苗的接种来祷告， Kiranya dapat berjalan lancar, 但愿一切都能顺利地进行， sehingga pandemi COVID-19 dapat segera diatasi. 以及新冠不愿能立即得到解决。 Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada tim medis, para dokter, perawat, dan relawan dalam melayani pasien dengan baik. 愿主赐有能力和健康的身体给医生和护士们，为这个病情者提供良好的服务。我们同心祷告。 Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk semua kasih dan anugerah Engkau. Pada saat ini Bapa, kami datang di hadapan Engkau, kami mau menyerahkan untuk bangsa Indonesia ini Bapa. Kami mau berserah Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh memberkati setiap pemerintah kami. Biarlah Engkau boleh mengurapi, menolong, mengasihi mereka dalam setiap tugas yang mereka percaya, yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa yang baik, kami terus berdoa untuk pembangunan yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar, dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membawa kemajuan untuk Indonesia. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia. Kami memohon Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pandemi COVID-19 dapat segera diatasi. Dan kami juga ingat akan para dokter, tim relawan, perawat yang terus berjerih lelah merawat, melayani semua pasien yang terkena virus COVID ini Bapa. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Engkau juga yang terus boleh menolong, mengasihi mereka. Di dalam mereka melayani banyak pasien yang sedang tidak berdaya. Bapa di surga, inilah doa kami dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk gereja kita. 我们为本堂来祷。 Bersama kita berdoa buat hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan setiap jemaat gereja kita. Kiranya Tuhan beri tubuh yang sehat dan hati yang damai, serta iman yang kuat melalui kerinduan membaca firman Tuhan. 为着本堂的项目同工、执事、干事和每位信徒们祷告，但愿主是身心灵安康，一切修过热爱的主的话语，坚固他们的信心。 Dan kita juga mau berdoa Tuhan memberkati pembangunan gereja kita supaya dapat direncanakan dengan baik. 愿神帮助我们能复华好教会的修建的计划。 Tuhan mencukupkan kebutuhan dana, Tuhan memberkati sehingga jemaat turut mendukung dan terlibat dalam mencukupkan kebutuhan dana. 求主赐福以贵友们能支持并参与提供的帮助建筑的薪金。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Kami datang berserah dan bersyukur di hadapan Engkau Bapa. Kami ingat akan gereja yang kami kasihi ini Bapa. Kau boleh memberkati gereja kami. Kau boleh memberkati setiap hamba Tuhan, para majelis, para aktivis, para pelayan, dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan di dalam gereja ini Bapa. Biarlah kami boleh saling mengasihi, bersatu hati, bersama-sama bergandengan tangan Bapa. Kami akan terus melayani Engkau. Dan Kau juga boleh menolong Bapa pertumbuhan iman kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami juga diingatkan untuk senantiasa membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Bapa yang baik, kami juga ingat akan pembangunan gereja kami yang sedang berlangsung. Kami percaya Bapa, Engkau turut campur tangan di dalam semuanya. Untuk para pekerja, Engkau boleh memberikan kekuatan kesehatan. Engkau boleh melindungi, menyertai mereka di dalam bekerja sehari-hari dan menyelesaikan pembangunan gereja ini dengan baik. Kami juga ingat akan dana yang kami butuhkan. Kami memohon Tuhan, Engkau yang boleh menyediakannya bagi kami, Engkau yang boleh mencukupkannya bagi kami. Engkau boleh senantiasa memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan untuk juga ikut peran serta di dalam mencukupkan pembangunan gereja kami ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk keluarga jemaat. 为我们的家庭来祷告， Tuhan memberkati setiap keluarga dapat rukun dan sukacita. 愿上帝祝福每个家庭和母妻的喜集。 Jika ada pergumulan di tengah keluarga supaya dapat diselesaikan dengan baik. 家庭中有
出现问题可以安慰的解决。 Dan kita juga mau berdoa Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan serta memberkati pendidikan anak-anak setiap jemaat. 愿上帝赐予健康赐福于他们的事业、工作， Dan 与 kita juga 女儿的们的学业。 Dan kita juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit, 我们为病痛中的会友来祷告， supaya Tuhan memberkati pengobatan dan kesembuhan 愿神祝福他们的治疗和健复， untuk keluarga yang merawat. 依照同病人的家属， Tuhan mencukupkan kebutuhan dana yang diperlukan. 愿上帝预备所需用的经费。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan, kami datang ke hadapan Engkau. Kami mau menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga, dapat hidup rukun, sukacita, penuh damai sejahtera. Tuhan, kami juga mau serahkan setiap pergumulan daripada jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga datang memohon Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, serta memberkati pendidikan anak-anak kami semuanya. Berkati juga setiap jemaat yang sakit Bapa. Engkau yang boleh menjamah mereka, Engkau yang boleh memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Dan setiap usaha pengobatan yang dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan yang boleh angkat, Tuhan yang juga boleh memberikan pemulihan yang luar biasa daripada Engkau. Bapa yang baik, kami datang juga kepada Engkau memohon untuk setiap keluarga yang merawat bagian keluarga yang sakit, Tuhan juga yang boleh menyertai dan menolong mereka. Dan Tuhan mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan pada saat mereka mengalami ataupun mengadakan pengobatan-pengobatan. Kami datang menyerahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk PKMI Pematang Siantar dan Amik Parbina, yakni berdoa bagi yayasan, guru, dosen, staf dan pegawai agar dapat bekerja dengan baik serta dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya. 为此，现代卫理学校和阿米巴比纳的大学，就是董事们、老师们、讲师们、同工们都能好好的工作，以及被主动用来荣耀他。 Kita juga mau berdoa untuk kota Pematang Siantar, sehingga pemerintah kota dapat membawa kota ini semakin maju. 为现代市祷告，是政府与邻居城市的更加进步。 Masyarakat yang berbeda suku, bahasa, dan agama dapat hidup rukun dan saling menghargai. 在不同的种族、言语和宗教的社会中，能和相交、相互尊重。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Kami datang ke hadapan Engkau Bapa, kami juga ingat akan PKMI Pematang Siantar dan juga Amik Parbina. Kami mau berdoa secara khusus untuk yayasan, guru, dosen, staf dan pegawai dapat bekerja dengan baik serta dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya dalam setiap pengajaran yang diberikan kepada anak-anak bangsa yang dipercayakan kepada kami di dalam pendidikan mereka. Tuhan boleh pakai dengan luar biasa setiap pendidik yang sudah tersedia, baik di PKMI kami maupun di Amik Parbina. Tuhan boleh memberkati kami semuanya Bapa, untuk boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang Engkau kasihi. Bapa di surga, kami juga ingat akan kehidupan kami di tengah-tengah kota Pematang Siantar ini. Kau boleh memberkati kota Pematang Siantar dengan setiap pemerintah yang sudah Engkau percayakan. Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana sehingga pemerintah kami dapat bekerja dengan baik, dengan kasih daripada Engkau, sehingga kota Pematang Siantar semakin baik, semakin maju, boleh hidup rukun antara satu dengan yang lainnya. Walaupun kami berbeda antara satu dengan yang lainnya, kami boleh diperlengkapi antara satu dengan yang lainnya Bapa. Kau boleh memberkati setiap pemerintah yang ada dengan setiap jerih lelah mereka, kerja keras mereka, sehingga kota Pematang Siantar ini akan semakin Kau berkati dan Kau kasihi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa malam ini. 今天晚祷会就到此结束。 Mari bersama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus doa Bapa kami. 我们同声来祷告，如同主耶稣教导我们的主祷文。 Kita berdoa. 我们来祷告。
我们在天上的父，愿人都尊父等人为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们最用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Saudara-saudara, kita tetap dalam ibadah, kita akan terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dari sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Amin.